Shalom, selamat malam. Judul renungan malam kita adalah Apabila Roh itu Turun. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, biar renungan malam ini boleh menguatkan iman kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Ayat renungan kita terdapat dalam Roma 8 ayat 9, berbunyi, "Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki Kristus, ia bukan milik Kristus." Hal itu berjalan baik bagi diri Simon. Ia memperhatikan Filipus bekerja. Apa yang disaksikannya menggembirakan hatinya. Ia ingin turun mengambil bagian. Di lingkungannya, ia paling dihormati. Ia lebih berpengaruh dari para raja-raja dan imam-imam. Masyarakat mengerumuninya. Tetapi di bawah pengaruh yang demikian, Simon menyadari hal itu sebagai sesuatu yang palsu, atau kalau bukan yang palsu, itu adalah berpura-pura. Menurut pendapat orang ialah bahwa itulah kuasa Allah, diciptakan dari sulap dan sihir. Ada juga kuasa lain yang bekerja di dalam dirinya. Dilihatnya bahwa orang Yahudi yang berbicara banyak dari hal Yesus orang Nazaret itu menilai kuasa Allah, sesuatu yang selalu mau dilakukannya. Simon meninggalkan sihirnya, lalu mengikut Filipus, mengaku percaya pada Yesus. Tetapi terjadi hal yang lebih mengherankan. Petrus tiba. Roh turun atas orang-orang yang bertobat atas usaha Filipus. Sekiranya Simon dapat hanya oleh meletakkan tangan atas orang yang datang kepadanya untuk memberikan roh kepada mereka. Karena itulah Simon menyodorkan uangnya agar memperoleh kuasa untuk memberikan roh itu kepada orang lain. Pendapatnya itu menyatakan bahwa Simon masih mempunyai hubungan dengan roh jahat. Ia akan binasa bersama uangnya. Dari pengalaman orang-orang pada gereja yang mula-mula itu dapat diketahui bahwa tidak seorang yang mengaku Yesus Kristus tanpa menerima roh dengan tumpangan tangan. Ia merasa bahwa itu adalah kelihayan ahli sihir. Sama seperti ahli sihir lain, ia pun mau membelinya, sehingga disodorkannya uangnya sebagai harga yang tepat. Apabila roh itu turun atas umat Allah, itu adalah sama dengan menerima Yesus sebagai juru selamatnya. Dugaan bahwa ada acara atau tindakan khusus sebelum seseorang menerima roh itu telah menjebak kita seperti Simon terjebak. Oleh memperoleh Yesus, saudara telah menerima roh itu, kata Paulus. Atau jika saudara tidak memiliki roh itu, saudara tidak memiliki Kristus. Roma 8 mengatakan bahwa oleh memiliki roh berarti orang itu dikendalikan olehnya. Ia menuntun kita taat kepadanya dan bukan kepada daging. Sifat penurutan yang lahir dari iman yang hidup adalah bukti bahwa roh itu ada bersama kita. Roh itulah yang mengatur hidup orang yang percaya itu. Orang yang seperti itulah yang mempunyai buah roh. Orang seperti itulah yang menerima karunia-Nya. Kepada semua orang yang sudah menerima Kristus sebagai juru selamat pribadi, Roh Kudus datang sebagai penasihat, penyuci, pembimbing, dan saksi. Kutipan dari Kisah Para Rasul halaman 41. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih untuk renungan malam ini. Biarlah Roh Kudus, Roh Suci menaungi hati dan pikiran kami. Dalam nama Yesus kami berdoa.
Amin.